Kisah legenda Putri Darah Hitam. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil yang terletak di Kalimantan Barat, hiduplah seorang perempuan bernama Darah Hitam. Darah Hitam adalah anak tunggal dari Patih Gumantar, seorang patih yang sangat berpengaruh dan dihormati di zamannya. Patih Gumantar tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang gagah berani. Ia memimpin daerah kekuasaannya dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Kerajaan kecil ini terletak di tengah hutan yang lebat, dikelilingi oleh sungai-sungai yang jernih dan pegunungan yang menjulang tinggi. Alam yang indah dan subur ini memberikan kehidupan yang melimpah bagi penduduk kerajaan. Mereka hidup dari hasil pertanian, perikanan, dan berburu. Kehidupan mereka sangat harmonis dengan alam sekitar. Darah Hitam tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Sejak kecil, ia diajarkan berbagai ilmu pengetahuan oleh ayahnya, termasuk ilmu kepemimpinan, strategi perang, dan pengobatan tradisional. Darah Hitam juga dikenal sebagai gadis yang cerdas dan berani. Ia sering membantu ayahnya dalam berbagai urusan kerajaan dan selalu siap untuk belajar hal-hal baru. Pada tahun 1400 Masehi, sebuah ancaman besar datang menghampiri kerajaan kecil yang dipimpin oleh Patih Gumantar. Kerajaan Miaju, yang dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan agresif, memutuskan untuk menyerang kerajaan Patih Gumantar. Kerajaan Miaju dipimpin oleh seorang raja yang ambisius dan kejam, yang selalu haus akan kekuasaan dan wilayah baru. Kabar tentang serangan yang akan datang membuat seluruh kerajaan Patih Gumantar dalam keadaan siaga. Patih Gumantar segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan tersebut. Ia mengumpulkan para prajurit terbaiknya dan melatih mereka dengan keras. Darah Hitam, meskipun seorang perempuan, juga ikut serta dalam persiapan perang. Ia belajar menggunakan senjata dan strategi perang dari ayahnya. Darah Hitam bertekad untuk melindungi kerajaannya dan rakyatnya dari ancaman musuh. Hari yang ditakuti pun tiba. Pasukan kerajaan Miaju menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka datang dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap. Pertempuran berlangsung dengan sengit dan banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Patih Gumantar berjuang dengan gagah berani, walau kekuatan musuh terlalu besar untuk mereka hadapi. Setelah pertempuran yang sengit dan berdarah, pasukan kerajaan Miaju berhasil mengalahkan kerajaan Patih Gumantar. Kemenangan ini dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh Raja Miaju dan pasukannya. Namun, kemenangan tersebut tidak hanya sekadar kemenangan militer, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Kepala Patih Gumantar, yang telah dipenggal oleh Raja Miaju, menjadi lambang kekuasaan dan dominasi kerajaan Miaju atas kerajaan Patih Gumantar. Kepala Patih Gumantar dibawa pulang oleh Raja Miaju dan disimpan dalam sebuah guci yang dijaga sangat ketat. Guci tersebut ditempatkan di dalam sebuah ruangan khusus di Istana Raja Miaju yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Kepala tersebut dianggap memiliki kekuatan magis dan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Miaju. Konon, kepala tersebut dapat memberikan keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran bagi siapa saja yang memilikinya. Raja Miaju sangat bangga dengan kepemilikan kepala Patih Gumantar. Ia sering memamerkan kepala tersebut kepada tamu-tamu kehormatannya sebagai bukti kekuatan dan kejayaannya. Kepala tersebut menjadi simbol kekuasaan yang tak terbantahkan dan mengingatkan semua orang akan nasib tragis yang menimpa Patih Gumantar dan kerajaannya. Namun, di balik kebanggaan dan kemegahan tersebut, tersimpan rasa takut dan kecemasan. Raja Miaju tahu bahwa kepala Patih Gumantar memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan tersebut bisa hilang jika kepala tersebut menghilang. Oleh karena itu, Raja Miaju memerintahkan penjagaan yang ketat terhadap guci yang berisi kepala Patih Gumantar. Ia menempatkan para prajurit terbaiknya untuk menjaga ruangan tersebut siang dan malam. Setelah kematian ayahnya, Patih Gumantar, Darah Hitam yang selamat dari peperangan dirawat oleh neneknya. Kehidupan Darah Hitam berubah drastis setelah kehilangan ayahnya yang sangat dicintai dan dihormati. Meskipun demikian, Darah Hitam tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan memiliki hati yang penuh kasih sayang.
Ia dikenal sebagai seorang balian, dukun, yang sangat disukai oleh masyarakat setempat. Darah Hitam mewarisi ilmu pengobatan tradisional dari ayahnya. Ia sering pergi ke hutan untuk mencari kayu-kayuan dan akar kayu yang dijadikan obat dalam metode perdukunannya. Hutan yang lebat dan subur di sekitar tempat tinggalnya menyediakan berbagai macam tanaman obat yang sangat berguna. Darah Hitam sangat terampil dalam mengenali dan mengolah tanaman-tanaman tersebut menjadi ramuan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagai seorang balian, dukun, yang sangat dihormati, Darah Hitam sering melakukan perjalanan dari satu kampung ke kampung lainnya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Setiap kali ada kabar tentang seseorang yang membutuhkan bantuannya, Darah Hitam tidak pernah ragu untuk berangkat, meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Ia selalu membawa peralatan dan ramuan obat-obatan yang telah disiapkannya dengan teliti. Perjalanan Darah Hitam tidak selalu mudah. Ia harus melewati hutan-hutan lebat, sungai-sungai yang deras, dan pegunungan yang terjal. Namun, Darah Hitam tidak pernah mengeluh. Ia selalu berjalan dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju harapan dan kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Di setiap kampung yang dikunjunginya, Darah Hitam selalu disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Mereka sangat menghormati dan mengagumi Darah Hitam karena kebaikan hatinya. Darah Hitam selalu mendengarkan keluhan dan cerita dari orang-orang yang sakit dengan penuh perhatian. Ia menggunakan ilmu pengobatan tradisional yang diwariskan oleh ayahnya untuk merawat mereka. Setiap ramuan yang dibuatnya selalu disertai dengan doa dan harapan agar orang yang sakit segera sembuh. Suatu hari, setelah selesai mengobati orang-orang di sebuah kampung, Darah Hitam pergi ke sungai untuk mandi seperti biasa. Ia menikmati kesegaran air sungai yang mengalir deras. Namun, tanpa disadarinya, sehelai rambut panjangnya tercabut dan hanyut di sungai. Rambut tersebut hanyut mengikuti arus sungai yang deras. Darah Hitam tidak menyadari bahwa rambutnya telah hilang. Ia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa rambutnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, di tempat air sungai tersebut mengalir, seorang nelayan dari kerajaan Landak sedang mencari ikan di sungai yang jernih dan segar. Nelayan tersebut menggunakan sebuah bokor, alat berbahan tembaga berbentuk pot, untuk menangkap ikan. Ia sangat terampil dalam pekerjaannya dan seringkali berhasil membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Namun, hari itu berbeda dari biasanya. Saat nelayan tersebut sedang menunggu ikan masuk ke dalam bokornya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dalam bokor tersebut, ia menemukan sehelai rambut panjang yang sangat elok. Rambut tersebut berkilau di bawah sinar matahari, memancarkan keindahan yang luar biasa. Nelayan tersebut terkejut dan penasaran dengan pemilik rambut tersebut. Dengan hati-hati, nelayan tersebut mengambil rambut tersebut dan membawanya pulang. Ia merasa bahwa rambut tersebut bukanlah rambut biasa. Ada sesuatu yang istimewa dan magis tentang rambut tersebut. Nelayan tersebut segera melaporkan penemuan rambut tersebut kepada Raja Pulang Palih, seorang raja keturunan Raja Jawa Banten yang memerintah kerajaan Landak. Raja Pulang Palih, yang sangat penasaran dengan pemilik rambut tersebut, memutuskan untuk mencari tahu siapa gadis cantik yang memiliki rambut seindah itu. Ia merasa bahwa pemilik rambut tersebut pastilah seorang yang istimewa dan memiliki keindahan yang luar biasa. Raja Pulang Palih memanggil para penasihat dan ahli istana untuk membantunya dalam pencarian ini. Mereka melakukan berbagai pemeriksaan dan penelitian untuk menemukan petunjuk tentang pemilik rambut tersebut. Setelah beberapa waktu, salah satu penasihat Raja Pulang Palih mengungkapkan bahwa pemilik rambut tersebut adalah Darah Hitam, anak perempuan Patih Gumantar. Darah Hitam dikenal sebagai seorang balian, dukun, yang sangat dihormati dan disukai oleh masyarakat setempat. Setelah mengetahui siapa pemilik rambut panjang yang elok tersebut, Raja Pulang Palih merasa sangat penasaran dan terkesan. Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Darah Hitam, anak perempuan Patih Gumantar yang legendaris. Raja Pulang Palih bersama pengawalnya segera berangkat menuju kampung tempat Darah Hitam tinggal. Perjalanan mereka tidaklah mudah, namun semangat dan tekad yang kuat membuat mereka terus maju. Setibanya di kampung tersebut, Raja Pulang Palih disambut dengan hangat oleh penduduk setempat.
Mereka merasa terhormat dengan kedatangan raja dan pengawalnya. Darah Hitam, yang terkejut mendengar kabar tentang kedatangan Raja Pulang Palih, segera berjalan menuju balai adat desa. Pertemuan antara Raja Pulang Palih dan Darah Hitam berlangsung di beranda sebuah balai adat tersebut. Raja Pulang Palih terpesona oleh kecantikan dan kebijaksanaan Darah Hitam. Ia merasa bahwa Darah Hitam adalah sosok yang istimewa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Raja Pulang Palih berbicara dengan penuh hormat kepada Darah Hitam, mengungkapkan kekagumannya dan niat baiknya. Darah Hitam, aku sangat terkesan dengan keberanian dan kebijaksanaanmu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat dan menjalin hubungan yang baik denganmu, kata Raja Pulang Palih dengan suara lembut namun penuh wibawa. Darah Hitam merasa terhormat dengan kata-kata Raja Pulang Palih. Ia menjawab dengan penuh rasa hormat, "Terima kasih, Raja Pulang Palih. Aku juga merasa terhormat dengan kedatanganmu. Aku siap untuk mendengarkan dan menjalin hubungan yang baik denganmu." Raja Pulang Palih kemudian mengungkapkan niatnya untuk menikahi Darah Hitam dan membawanya ke kerajaannya. Ia merasa bahwa Darah Hitam adalah sosok yang tepat untuk menjadi ratu di kerajaan Landak. Darah Hitam merasa terkejut atas lamaran Raja Pulang Palih. Namun dia tidak mampu berbuat apa-apa. Darah Hitam terbersit memikirkan sebuah syarat untuk dikabulkan oleh Raja Pulang Palih. Ia meminta Raja Pulang Palih untuk mengambil kepala ayahnya, Patih Gumantar, yang telah dikayau oleh Raja Miaju dan disimpan dalam tajak, guci, yang dijaga sangat ketat. Mendengar hal tersebut, Raja Pulang Palih tidak menyerah. Ia bertekad untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Darah Hitam, meskipun itu berarti harus menghadapi bahaya besar dan tantangan yang luar biasa. Setelah pertemuan tersebut, dengan mengerahkan segenap sumber dayanya, Raja Pulang Palih berusaha untuk memenuhi syarat tersebut. Ia mengumpulkan semua penasihat dan pasukan terbaiknya dan merencanakan strategi untuk mengambil kepala Patih Gumantar dari kerajaan Miaju. Untuk memenuhi permintaan ini, Raja membutuhkan sebuah perahu besar yang mampu menyeberangi lautan luas. Namun, untuk membuat perahu tersebut, diperlukan kayu dari pohon besar yang keramat. Pohon ini tidak bisa ditebang oleh orang biasa karena memiliki kekuatan magis yang melindunginya. Salah satu penasihat Raja Pulang Palih mengusulkan nama seorang pemuda bernama Ria Sinir. Ria Sinir dikenal memiliki kemampuan luar biasa dan sering berburu di hutan untuk mencari obat bagi penyakit yang tidak tampak. Raja pun memanggil Ria Sinir dan menawarkan hadiah emas yang melimpah jika ia berhasil menebang pohon keramat tersebut. Ria Sinir menerima tawaran tersebut dan segera berangkat ke hutan. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, ia berhasil menebang pohon keramat itu dengan cepat dan ajaib. Kayu dari pohon tersebut kemudian digunakan untuk membuat perahu besar yang diinginkan oleh Raja. Setelah menyaksikan kehebatan dan kesaktian Ria Sinir, Raja memberikan tugas yang lebih berat lagi. Kali ini, ia meminta Ria Sinir untuk mengambil kepala Patih Gumantar yang disimpan dan dijaga ketat di kerajaan Miaju. Raja menawarkan hadiah yang sangat berharga, salah satu dari istrinya jika Ria Sinir berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Ria Sinir menyanggupi tugas tersebut dan berangkat dengan beberapa pasukan. Mereka melewati sungai deras dan menghadapi berbagai rintangan. Dengan kecerdikannya, Ria Sinir menggunakan kon emas yang dipasang di sumur dan pepohonan untuk menarik perhatian para penjaga kepala Patih Gumantar. Penjagaan pun menjadi kendor, dan Ria Sinir berhasil menyelinap masuk ke dalam tempat penyimpanan kepala Patih Gumantar di kerajaan Miaju. Dengan hati-hati, Ria Sinir berhasil mengambil kepala Patih Gumantar dan membawanya kembali ke hadapan Raja. Sesampainya kembali di istana, Raja sangat terkesan dengan keberanian dan kecerdikan Ria Sinir. Raja pun memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah dan pilihan salah satu istri Raja bagi Ria Sinir. Di istana, Darah Hitam turut hadir menyaksikan dengan seksama. Ria Sinir, dengan penuh keyakinan, memejamkan mata dan mengambil sehelai daun sirih. Dengan kekuatan magisnya, daun sirih tersebut berubah menjadi kunang-kunang yang bercahaya. Ria Sinir kemudian melepaskan kunang-kunang itu, dan semua orang di istana menahan napas, menunggu di mana kunang-kunang tersebut akan hinggap. Kunang-kunang itu terbang berkeliling istana, melewati para istri raja yang berdiri dengan penuh harap. Akhirnya, kunang-kunang tersebut hinggap di pipi Darah Hitam.
Semua orang terkejut, termasuk raja. Dengan berat hati, raja merelakan darah hitam untuk menikah dengan Ria Sinir, mengingat janji yang telah dibuatnya. Pernikahan Ria Sinir dan darah hitam berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Kehidupan mereka berlanjut harmonis, dan mereka dikaruniai beberapa keturunan yang cerdas dan berbakat. Raja, yang semakin tua, memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anak Ria Sinir dan darah hitam, memastikan bahwa kerajaan tetap makmur dan damai. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.